Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian hujan, proses, siklus, alat, dan jenis-jenisnya. Pengertian hujan. Hujan adalah sebuah proses kondensasi atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat. Uap di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di sebuah daratan. Dua proses yang mungkin akan terjadi bersamaan bisa mendorong udara semakin jenuh menjelang hujan, yaitu suatu pendinginan udara atau penambahan suatu uap air ke udara. Butir hujan memiliki ukuran yang beragam, mulai dari yang paling besar hingga dengan butiran yang paling kecilnya. Di atmosfer, air hujan menyerap gas-gas atmosfer, yaitu gas oksigen, gas nitrogen, dan karbon dioksida. Di samping gas-gas ini, air hujan menyerap sejumlah asam nitrat, asam belerang, garam-garam, mikroorganisme, dan debu. Kemudian ada jenis-jenis hujan. Yang pertama berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada hujan siklonal, yakni jenis hujan yang terjadi karena suatu udara panas yang naik dan disertai dengan angin berputar. Kemudian ada hujan zenital, yakni jenis hujan yang sering terjadi di suatu daerah sekitar ekuator atau garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Akibat dari terjadinya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara, lalu angin tersebut naik dan membentuk suatu gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Kemudian ada hujan orografis, yakni salah satu jenis hujan yang terjadi dikarenakan angin yang mengandung suatu uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut akan perlahan naik menuju pegunungan, suhu udaranya yang menjadi dingin yang sehingga terjadi suatu kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar pegunungan. Kemudian ada hujan frontal, yaitu jenis hujan yang terjadi jika massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu bisa disebut dengan bidang front, karena lebih berat pada massa udara dingin menjadi yang berada lebih di bawah. Di sekitar bidang front inilah sering terjadi hujan lebat yang biasa disebut dengan hujan frontal. Kemudian ada hujan muson atau hujan musiman, yakni jenis hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya sebuah angin muson yakni dikarenakan adanya suatu pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Di Indonesia sendiri, hujan muson terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Sementara di kawasan Asia Timur terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus. Siklus inilah yang menyebabkan adanya musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua, berdasarkan ukuran butirannya. Yang pertama, hujan gerimis, yakni hujan yang diameter butirannya kurang dari 0,5 mm. Kemudian ada hujan salju, yakni jenis hujan yang terdiri dari sebuah kristal-kristal es yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian ada hujan batu es, yakni jenis hujan curahan batu es yang turunnya dalam sebuah cuaca panas dari awan yang suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Kemudian ada hujan deras, yakni jenis hujan yang curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas 0 derajat Celcius dengan diameter kurang lebih 7 mm. Yang ketiga, berdasarkan besar curah hujan atau definisi BMKG. Yang pertama, hujan sedang, yakni memiliki diameter berukuran 20 sampai dengan 50 mm per hari. Yang kedua, hujan lebat, yakni memiliki diameter berukuran 50 sampai 100 mm per hari. Kemudian, hujan sangat lebat, yakni memiliki diameter berukuran di atas 100 mm per hari. Kemudian, proses terjadinya hujan. Terjadinya hujan dikarenakan adanya proses, yaitu sinar matahari menyinari bumi. Suatu energi dari sinar matahari ini akan menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, samudra, danau, sungai, dan sumber air lainnya yang sehingga akan menghasilkan suatu uap-uap air. Kemudian, uap-uap air ini akan naik pada sebuah ketinggian tertentu
dan akan mengalami suatu peristiwa yang disebut dengan kondensasi. Peristiwa kondensasi ini diakibatkan oleh suhu sekitar uap air lebih rendah daripada suatu titik embun uap air. Lalu uap-uap air ini akan membentuk sebuah awan. Kemudian angin yang terjadi karena perbedaan tekanan udara akan membawa suatu butir-butir air. Pada butir-butir air ini akan menggabungkan diri, atau proses ini disebut dengan koalensi, dan akan semakin membesar akibat dari turbulensi udara. Butir-butir air ini akan tertarik oleh sebuah gaya gravitasi bumi yang sehingga jatuh ke permukaan bumi. Siklus air hujan. Siklus air dibedakan menjadi 3 jenis menurut Mulyo, yaitu yang pertama siklus pendek, yakni terjadinya penguapan air laut, kemudian konveksi, kondensasi, kemudian terbentuk awan di atas lautan, kemudian hujan yang terjadi di lautan. Yang kedua, siklus sedang. Terjadinya penguapan air laut, konveksi, kondensasi, terbawa angin, kemudian air hujan tersebut mengalir kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus panjang. Penguapan air laut, kemudian terjadi konveksi, turun hujan, terjadi aliran permukaan dan aliran bawah tanah, kemudian aliran permukaan ataupun aliran bawah tanah tersebut mengalir kembali ke laut. Kemudian ada alat pengukur curah hujan. Berikut ini merupakan alat pengukur curah hujan, yaitu yang pertama ada ombrometer. Ombrometer berbentuk seperti tabung yang bagian atasnya berbentuk corong untuk memudahkan proses penguapan air hujan. Curah hujan ini dicatat setiap hari dengan melihat berapa milimeter air hujan yang ditampung di dalam tabung tersebut. Kemudian ada radar cuaca. Kegunaannya untuk memperhitungkan dan mengukur curah hujan suatu wilayah yang cukup luas. Selain itu, radar cuaca dapat memperkirakan badai yang dapat terjadi bersamaan dengan hujan. Kemudian ada penakar hujan OBS atau observatorium dan gelas ukur. Kemudian ada penakar hujan OBS atau observatorium dan gelas ukur. Penakar hujan OBS atau observatorium dan gelas ukur adalah alat untuk mengukur curah hujan yang digunakan oleh BMKG. Dengan cara air hujan yang turun akan masuk ke dalam penakar hujan OBS, lalu keesokan harinya pukul 7 pagi dihitung oleh petugasnya dengan menggunakan gelas ukur. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya Muhammad Aiman Yofi, NIM 20 07726.